Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadilah dengan NIM 2106111000021. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan membuat video penjelasan dengan materi tujuan dan fungsi pendidikan. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Pendidikan merupakan suatu usaha mendewasakan dan memandirikan manusia melalui suatu kegiatan yang terencana dan disadari serta diimplementasikan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan antara siswa dan guru. Pendidikan sendiri akan selalu diarahkan pada fungsi dan tujuan yang membawa sebuah manfaat. Fungsi pendidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Dari fungsi yang telah diuraikan tadi, menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional. Dari kajian antropologi dan sosiologi ada 3 fungsi pendidikan. 1. Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca atau analisis, sehingga akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas. 2. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya, sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna. 3. Membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial. Fungsi pendidikan secara umum adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan adalah sebuah manfaat dari hasil pendidikan yang dapat dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, fungsi pendidikan yaitu mengubah pola pikir manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Tujuan pendidikan. Tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan. Dalam mencapai suksesnya pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas sehingga prosesnya tidak sia-sia. Tujuan pendidikan di Indonesia yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum disebut juga tujuan sempurna, tujuan akhir atau tujuan bulat. Tujuan umum merupakan tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap instansi pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka dapat menyelesaikan pendidikan di suatu lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan institusional sendiri. Tujuan institusional dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga akumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga akan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Contohnya, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pembelajaran atau GBPP. Yang keempat adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan.
Tujuan instruksional dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan instruksional umum merupakan tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik. Contoh, setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami perkalian dengan benar. Kata kerja memahami merupakan kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman perkalian dapat ditafsirkan berbeda. Yang kedua, tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan. Contoh, siswa akan membuktikan dengan mendapat nilai A ujian sempurna pada materi perkalian. Tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama menurut Herbert Spencer 1860, yakni kegiatan demi kelangsungan hidup, usaha mencari nafkah, pendidikan anak, pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan negara, serta penggunaan waktu senggang. Yang kedua, menurut Bloom CS, tujuan kognitif berkenaan dengan kemampuan individual mengenal sekitarnya yang meliputi perkembangan intelektual atau mental. Tujuan kognitif terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama knowledge atau pengetahuan. Klasifikasi ini menitik beratkan pada perihal mengingat atas fakta, rumus maupun proses yang pernah dipelajari sebelumnya atau mengenal kembali sesuatu yang telah atau pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatannya. Yang kedua, comprehension atau pemahaman. Kategori atau klasifikasi yang berhubungan dengan pengubahan informasi kepada bentuk lain yang lebih mudah dipahami atau kemampuan untuk menjelaskan sesuatu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Yang ketiga adalah application atau penerapan, merupakan kemampuan untuk menerapkan semua informasi yang dipelajari atau diperoleh seseorang dalam waktu tertentu, kemudian dipergunakan dalam konteks yang lain. Yang keempat, analisis, merupakan kemampuan untuk memilah informasi ke dalam bagian yang lebih rinci tetapi masih ada kaitannya dengan bagian yang lebih besar, atau kemampuan untuk mengidentifikasi serta memisahkan dan membedakan beberapa komponen. Yang kelima, sintesis, yakni menyatukan bagian-bagian ke dalam suatu kesatuan yang baru atau mengkombinasikan bagian-bagian ke dalam struktur yang lebih besar. Yang keenam, evaluation atau penilaian. Klasifikasi ini yang paling tinggi di antara kelima di atasnya. Pada tataran ini, mahasiswa diharapkan dapat memberikan keputusan dengan nilai terhadap sesuatu bisa berbentuk gagasan ataupun sebuah produk dengan menggunakan kriteria tertentu. Tujuan afektif berkenaan dengan perkembangan sikap, perasaan, dan nilai-nilai atau perkembangan emosional dan moral. Sedangkan tujuan psikomotor atau HAND yaitu berkenaan dengan keterampilan yang mengandung unsur motoris. Yang ketiga, menurut Dr. M.J. Langevold dari Belanda. Dr. Langevold mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 6. Yang pertama, tujuan umum, merupakan tujuan akhir yang paling jauh dan yang paling akhir dicapai, dan merupakan keseluruhan atau kebulatan tujuan yang ingin dicapai, misal kedewasaan, manusia muslim sejati, rakyat Indonesia seutuhnya, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan khusus, merupakan pengkhususan dari tujuan umum berdasarkan usia, jenis, kelamin, inteligensi, bakat, atau minat. Yang ketiga, tujuan tak lengkap, merupakan tujuan yang meliputi sebagian kehidupan manusia, misal segi psikologis, biologis, atau sosiologis. Yang keempat, tujuan sementara, merupakan tujuan yang dilakukan hanya sementara dan apabila tujuannya sudah tercapai, maka tujuan sementara akan ditinggalkan. Contohnya, berlatih setiap hari agar dapat menjuarai pertandingan itu. Yang kelima, tujuan intermedier, merupakan tujuan perantara untuk mencapai tujuan pokok. Contohnya mengikuti klub voli. Yang keenam, tujuan insidental, merupakan tujuan yang ingin dicapai pada saat tertentu. Contoh memberitahu tata cara mengungkapkan pendapat pada saat musyawarah. Baik, sekian video penjelasan tentang materi tujuan dan fungsi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.